Guys, bertemu lagi dengan saya Dani di acara Altalk episode 7. Kali ini kita akan membahas kegalauan dan kegabutan kita selama menjadi pengangguran. Ini kamu nganggur tak bang? Iya nganggur. Masa? Iya. Tapi tampangmu nggak cocok nganggur bang. Ya, cocoknya jadi miliarder ya. Iya. Penampilan dulu ya. Penampilan lihat. Potongannya sih lihat rambutmu sampai. Model apa itu potongannya, Pak? Hawaiian Mohican. Oh, bentar. Masih di review ini. Dulu ini loh. Bagus guys. Ini ada halo. Nanti nggak usah dia sama. Saya mau wawancarai kamu. Mau bega. Yuk, ini loh anunya ya Allah. Iya, gimana Al? Kamu usia berapa sekarang? Saya sudah berusia 29 tahun. 29 apa 40? Ah, kamu jangan ngenyang-ngenyang umur gitu toh. Loh, enggak, katanya kamu usia 40. Unda-undi sama omku manggilnya Mas. Manggil ibunya Bayu aja Mbak. Berarti kan Loh, unda-undi. jadi begini, saya itu merasa orang-orang yang berada di sekitar saya itu tidak terlalu tua daripada saya. Hanya itu pemikiran saya seperti itu. Pemikiran alamiah saya. Itu efek nganggur itu paling ya. Efek nganggur. Loh, tapi usiamu itu yang benar berapa? 29 apa 40? 29 tahun. 29. Udah ulang tahun belum? Bulan Juli, 29 Juli besok. Oh, udah 9 Juli guys. 2 hari lagi. Tolong dinot guys. Ya, dinot. 2 ya. hari lagi, guys. Perlu kalian ingatkan ya. Nah, kita undang lagi. Iya. Aduh, masih lanjut. Kamu Iya. katanya minta podcast. Iya. Kayaknya kamu terus. Iya. Jangan Gimana? lupa traktir loh. Oh iya pasti. Walaupun kamu nganggur, kamu harus ini sediakan waktu untuk ngerayain ulang tahun ya. Iya, siap. Soalnya ulang tahun itu setahun pisan. Nggak mungkin setiap hari ulang tahun. Kok bisa itu? Hah? Gimana? Kok bisa ping 3 gimana? Ulang tahun kok. Iya, kenapa bisa 3 kali? Khusus Mas Dani ini ulang tahunnya 3 kali. Juli, Agustus, September. Biar bisa ditraktir sama dia 3 kali guys. Gitu, iya 3 kali berturut-turut. Tapi umurnya tetap nambah 1. Cuma traktirannya yang 3 kali. Gitu guys. Yang dicari-cari itu ya. Matematika ya? Iya. Matematika ulang tahunnya. Matematika versus fisika. Ini kembali lagi. Algoritmamu mantep ya. Oh, mantap. Kenapa kamu bisa meringkas dan juga menyimpulkan hal seperti itu? Saya harus ulang tahun tiga kali sehari. Tiga kali setahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Kasihkan. Lu aku sih jawab. Jumbo iki ngandani. Aneh nih. Ini podcast aneh guys. Dia tanya algoritmanya saya itu kok bisa. Saya ini berantai ayam guys. Jadi saya mencari untung. Untungnya apa 3 kali? Ditraktir 3 kali gitu. Khusus Mas Dani ini ulang tahunnya 3 kali, cuma nambah umur 1 kali. Biar naktirnya 3 kali guys. Gitu maksudnya. Kembali lagi kamu. Nggak apa-apa, saya traktir Gragal ya supaya pemikiran Anda jauh lebih fleksibel dan bisa lebih dewasa. Loh, ini orang-orang guyu ini. Orang-orang guyu. Tidak masalah traktir gagal, yang penting kan uangnya ada. Lek traktir tahu ana duwe waduh wis mulai ae. Iya. Story. Ya, jadi seperti itulah kisah tentang saya. Maksudnya itu imaginary dari kisah saya. Saya mau tanya tentang saya masih membahas tentang ini ya, narasumber kita Bang Dani. Ya. Orangnya Ini semangat banget loh kalau mau. ya ini mungkin standar ya pertanyaannya. Harapannya di ulang tahun ke berapa ya? 29. Ke 29. Ya. Harapannya apa buat Bang Dani ini buat ke 29 tahunnya? Ya. Harapan buat diri sendiri terus buat teman-teman juga. Harapan buat saya adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih rajin, dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih religius. Tapi kamu nggak sekolah loh bang. Ngapain rajin-rajin? Karena rajinlah dalam hal apapun akan membuat Anda sukses. Nganggur itu juga dihitung sukses. Ya nganggur apa dulu? Kalau nganggur menghasilkan Kayak gini, Pak Info. ya gini loh. Kalau misalkan nganggur tapi punya usaha kan sama aja kita bisa mendapat feedback untung maksudnya dari penghasilan dari usaha itu tadi. Iya, ngomong-ngomong soal gini loh bang. Nganggur sama usaha itu sebenarnya nggak beda jauh. Apa ya?
nganu usaha itu masih kelihatan nganggur gitu loh. Lah aku kok iki wis bosen ngomong ndelok itu bosen. Jare kon pengen balik ke sini loh. Iya. Terus makanya gimana ini Bang supaya hidupmu itu lebih berwarna, cerah ceria dan mudah dijalani loh di usia 29. Solusinya adalah saya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion saya. Bisa mendapatkan kerja yang sesuai dengan keinginan dan waktu kerja yang saya inginkan. Contoh pekerjaannya. Nah, contoh-contohnya itu. Contoh pekerjaannya adalah menjadi guru SD, seperti menjadi guru SD ataupun menjadi atlet tarkam. Cedera kamu nanti. Enggak ada yang nanggung loh kalau cedera, sumpah. Ya itu kan resiko. Jadi apa yang sudah menjadi resiko itu sudah harus siap menjadi konsekuensi bagi diri saya. Tapi kalau menurut Bung Halan ya, orang nganggur sama kerja itu enak nganggur. Soalnya resikonya enggak kayak kamu ini kalau jadi pemain tarkam atau sepak bola. Contoh resikonya kalau nganggur ya. Dapat suara. Kalau nganggur itu nggak ada resiko, kamu bangun bisa lihat apa acara TV kesukaanmu, masa-masa atau apalah. Tapi lek tarkam sikilmu pedot terus kan kok iso apa ya duel sama orang lek nggak seneng. Sedangkan lek anak SD itu apa kamu nanti ada anak yang nggak cocok sing beling angel cekelane ngono lah. Apa kamu siap kayak gitu itu? Ini tolong dibahas. Saya sudah terlatih selama 6 bulan menangani anak-anak TK. Jadi saya setidaknya tahulah tindak tanduk anak-anak kecil. Dan saya sudah mengerti naluri mereka. Dalam artian itu setiap mereka belajar ataupun mencerna pelajaran yang dari saya menyerap mata pelajaran yang saya berikan itu, saya sudah tahu insting mereka, naluri mereka. Nah, kamu belajar kayak gitu paling dukun di mana? Aku belajar ilmu dukun di Uganda itu terhalang sama paspor. Itu apa namanya sesuai dengan insting dan naluri saya juga. Insting dan naluri itu kan punyanya hewan Bang, manusia itu nggak ada. Manusia itu ya punya akal, pikiran sama hati, udah itu aja. Kamu kok ngomong-ngomong insting sama naluri ini gimana? Ya itu kan bahasa saya. Oh, bahasanya orang yang gitu. Iya. Dan juga kenapa saya ingin menjadi guru SD, karena saya bisa bekerja tidak full time, akan tetapi saya bisa setelah pulang sekolah, misalkan pulangnya siang ya, saya bisa mencari pengalaman lain. Nah, pengalamannya itu sih kayak apa? Maksudnya Bekerja dengan teman ataupun berkumpul bersama keluarga. hebatnya kamu sudah punya keluarga guys. Belum, saya masih hidup dengan kakak ayah dan ibu saya. Itulah kisahnya. 29 tahun hidup dengan kakak ibu bapak. Terus kamu kenapa sih kok? Aku heran sama kamu ini gini. Kenapa kamu kok antusias ikut podcast ini? Padahal gak dibayar loh. Aku gak bayaran lah. Ya kan kita belajar dari merangkak dulu. Kemudian kita belajar seperti anak bayi. Kita belajar merangkak. Terus kita mulai bisa berjalan pelan, lalu kita bisa lari. Jadi dalam artian kita melakukan podcast seperti ini secara teratur, nanti kan orang-orang kan pada tahu lewat dari mulut ke mulut. Kalau misalkan temannya saudara Pandam atau saudara Prio, teman-temannya atau saudara Prio, saudara-saudaranya Prio atau teman-temannya Prio, saudara-saudaranya Pandam ataupun teman-temannya Pandam ditaruh di, maksudnya itu podcastnya itu videonya kan dijadikan status WA atau status Instagram, kan teman-teman pada tahu semua, melihat dari keunikan kita gitu. Kamu memang unik sih, soalnya pertama kamu itu orangnya antusias, terus tapi kadang nyebelin banget. Kenapa nyebelinnya itu gini loh, aku
janjian podcastnya jam 9, kamu udah telepon dari awal sampai 13 kali. Itu kamu nggak punya perasaan jijol apa ganggu aku gitu, nggak ada. Jawab. Itu saking antusias saya. Saya Antusias saya. kamu nggak sadar aku jijol loh diteleponi sampai 13. Tak pikir saudaraku atau tak pikir sama beb. Itu ya apa ya, apalagi kamu cowok Bang, miskol 13 itu tak Saya tidak ada keinginan atau kemauan untuk bertindak yang enggak kepada Anda. Karena Anda ini saya anggap teman. Jadi sekiranya saya telepon atau apa itu saya menganggap bahwa mungkin Anda ada masalah dengan saya atau mungkin Anda agak ngambek sama saya. Makanya maksudnya sebelum saya telepon miss call sampai 13 kali itu mungkin saya pikir itu Anda gini ngambek sama saya sehingga Anda tuh. aslinya aku nggak ngambek, sumpah aslinya aku nggak ngambek, tapi berhubung aku bangun tidur gak jangkem delok 13 miss call iku mau akhirnya ngambek kan. Aku akhirnya bikin video yang sama dia peteng ini, tak mau ngisi slot 2 episode 2, terus habis itu kedatangan temanku Amboy Sandri yang tak buat di vlog guys. Ya aku sini malu, jujur-jujuran aja kalau di podcast. Wajahmu jangan gitu. Loh, kenapa? Ada apa dengan wajah saya? Ada apa dengan wajah saya? Ngece. Kilo kurang berapa menit? 3 menit. Ayo, mungkin saudara Prio mau menambahkan atau saudara Pandam? Apa? Lanjut sesi 2? Sesi 3? Kurang berapa? Kurang 4 menit. Gimana ini? Iya, Mehmet guys. Gimana ini? Aku habis musibah PKL. Iya, ngomong-ngomong tentang Notok dulu. no talk, ini tentang UAS guys ya. Wis pas. Sudah Rai sudah pas Rai. Tentang UAS guys ya, ujian akhir semester. Nah, ini kan dilakukan dari sejak SD. SD kan sudah ada ujian ya, UTS, UAS, ulangan harian. Nah, kenapa guys? Di saat UAS itu selalu ada hal-hal yang menyebalkan. Contoh kayak dipersulit lah tiba-tiba, ayo kumpulkan laporan gini, terus tiba-tiba itu kadang UAS itu soalnya lebih susah guys. Kalau kita masih duduk di sekolah, ya di sekolah lah, sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah mana aja lah, selalu ya UAS itu sulit. Tapi kalau menurut saya untuk mindset saya ya. Mindset atau genset? Ya, genset kan buat itu listrik gitu. Nah, kalau mindset saya itu bodo amat guys dengan UAS, UTS, ulangan harian. Yang penting apa guys? Yang penting kita ada teman yang bisa dicontohin. Nah, itu. Ya kalian, ya intinya kalian di sekolah itu jangan introvert lah ya. Kalian setidaknya itu punya satu teman yang pandai lah. Ya kalau ya contohnya ini, saya waktu SD tuh, saya tuh ada sedikit koplo ya. Nah, terus kita berkombinasi guys, memadukan antara dua otak dijadikan satu dengan ini saudara Bang Pandam ini. Gimana Bang Pandam tentang kombinasi kita sejak SD itu? Kombinasi coba Misaki ya. Saya katakan kombinasi dari SD, SMP, SMA dengan Mas Prio ini sangat-sangat luar biasa sekali, sempurna. Bukan mendekati sempurna tapi sempurna. Bayangkan guys, kita waktu SD itu nemu kunci jawaban, akhirnya ketahuan. Alasannya itu sangat-sangat masuk akal sekali. Gimana? Katanya Mas Prio, dia nendang-nendang pakai kaki ketemu di toilet. Istimewa sekali, sempurna sekali itu. Tapi hasilnya istimewa guys. Dapat 100. Ujiannya dapat 100. Bagus nilai tryout itu. Ya. Sekarang ditutup ya. Gimana pesannya buat teman-teman yang masih sekolah ini? Ya, lanjutkan sekolahmu. Belajar terus lah. Jangan kayak kita gini. Kita ini nggak dapat dicontoh guys. Kita ini cuma mengandalkan ajian terakhir di sepertiga malam. Jaga nih hoki guys. Insya Allah hoki lah. Tapi kita tetap berusaha. Oke guys.
sampai sini saja. Semoga hari kalian istimewa dan berbahagia. Lanjut episode ke 8. Assalamualaikum. Dadah. Anjing.